ucapkan terima kasih ke Mas Kiki ya atas kesempatannya, juga ke teman-teman yang udah berpartisipasi di webinar ini. Perkenalkan, nama saya Riken Putra Haki. Jadi malam hari ini saya akan bawakan topik mengenai data enhancement with DEX ya. Seharusnya slot saya itu 20 menit yang lalu, tapi ya harusnya nggak lebih lama ya. Jadi saya akan coba selesaikan topik saya ini dengan waktu yang cepat agar teman-teman nggak keburu ngantuk nih. Nah, Power BI ini Power BI ini akan lebih baik ketika Anda menulis DEX ya. Jadi saya selalu bilang ke partisipan training saya bahwa ketika Anda menggunakan Power BI tapi nggak menggunakan DEX itu sama saja ketika Anda menggunakan supercars tapi mesinnya itu low cost green car ya. Jadi ya cantik sih tapi ya nggak bisa ngebut gitu, nggak canggih. Jadi hari ini kita akan explore DEX nih. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai DEX, tak kenal maka tak sayang ya. Di sini saya akan sedikit perkenalkan diri dulu. Nama saya Riken Putra Haki ya. Saya merupakan Microsoft MVP Data Platform. Kemudian saya juga merupakan Indonesia Power BI User Group leader ya. Jadi it's nice to know that there are a lot of Power BI community di Indonesia. But Power BI User Group itu merupakan bagian dari Global Power BI User Group ya. Jadi di globally itu ada Power Platform User Group, di mana di dalamnya itu ada user group dari Power Platform, salah satunya Power BI. Jadi di setiap negara ada Power BI User Group, dan di Indonesia kebetulan saya initiate di tahun 2019 gitu. Jadi ada juga di Indonesia gitu. Udah lebih lama ya? Iya, saya mulai di Mei 2019. Oke. Basisnya di LinkedIn, nanti saya akan share juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau join. Mengenai saya sedikit ya, saya dari 2017 sampai sekarang kerjaan saya di business intelligence ya. Kemudian kalau tadi Mas Kiki mention di Deloitte, baru aja saya pindah dari Deloitte ya. Jadi Februari ini saya baru pindah ke salah satu perusahaan BUMN, Angkasa Pura Sports, sebagai Strategy and Business Intelligence Manager. Kemudian untuk kualifikasi saya Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Data Analyst, kemudian ya kompetitor Microsoft Power BI, Tableau juga saya certified juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya mengenai saya. Nah, sebelum saya menjelaskan DEX, di sini saya akan menjelaskan si Power BI ini atau si Business Intelligence ini dari kacamata self-service business intelligence. Gitu, di mana business users itu dapat melakukan business intelligence secara end-to-end sebenarnya di Power BI. Nah, ini adalah metodologinya. Gitu. Jadi dimulai dari data transformations, mungkin sebelumnya sempat dibahas mengenai Power Query. Anda dapat menggunakan Power Query untuk fase data transformation ini, untuk membersihin data, ngerapihin data, mash up data, dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa melakukan data modeling ya pada tab relationship di Power BI. Tadi sempat di-mention terkait dengan star schema. Ya, Anda juga bisa tuh ngelink-linkin table-table yang terpisah sehingga nantinya Anda bisa nge-look up dari satu table ke table yang lainnya. Sehingga Anda bisa memiliki multidimensional view. Nah, yang akan saya bahas ini adalah data enhancement nih. Jadi, kalau kita ada punya data, di sini kita akan coba enhance nih data-data yang kita punya sehingga data-data ini bisa bunyi nih ya, bisa menghasilkan actionable insights ya. Jadi nggak hanya sebatas visualisasi aja gitu, tapi kita tahu nih kira-kira kondisi bisnis kita dari data yang ada ini oke atau enggak sih nih. Jadi kita bisa measure business performance kita, baru setelah itu masuk ke visualization, di deploy solusinya, lalu kita analisis tuh dashboard yang udah jadinya. Jadi ini adalah kacamatanya nih ya, jadi dari kacamata self-service. Karena bisa aja Power BI itu hanya digunakan sebagai data visualization tool saja gitu. Sebelumnya, proses-proses sebelumnya dilakukan di tools lain. Tapi dalam kacamata saya saat ini adalah dari skenario self-service business intelligence gitu, di mana secara end-to-end dilakukan di Power BI. Oke, kemudian jadi apa sih itu data enhancement? Tadi saya sudah sempat bahas ya. Kita akan coba mengenhance data atau data model kita dengan kalkulasi, matrix atau ratio yang dibutuhkan agar kita bisa measure business performance. Nah, untuk melakukan data enhancement kita gunakan yang namanya DEX nih atau data analysis expressions. Nah, DEX ini basically adalah
seperti formula di Excel ya, ketika Anda pakai sum, min, max, average gitu ya. Nah, ini sama nih, bedanya ini ada di Power BI. Nah, DAX ini ada 250 functions ya. Jadi kalau di Excel yang standalone version itu punya 467 functions ya, di luar yang dynamic array. Kalau Power BI ini so far punya 250 functions. Dan 80 diantaranya namanya sama nih. Ya, Anda akan ketemu lagi dengan yang namanya sum, min, max, average gitu ya. Tapi treatment-nya aja yang beda. Kalau di Excel mungkin referensinya itu adalah cell base ya. Jadi kalau Anda sum, sel apa yang mau di-sum. Kalau di Power BI itu sifatnya column base. Jadi kalau Anda menggunakan fungsi sum, kolom mana nih yang mau di-sum gitu. Nah, kemudian untuk membuat perhitungan di Power BI, untuk mengenhance data kita di Power BI dengan menggunakan DAX tadi, itu ada dua bentuk nih ya. Ada yang namanya calculated column, kemudian ada yang namanya measures. Nah, ini perbedaannya ya. Tapi gampangnya adalah kalau calculated column itu kita buat kolom baru. Dia akan ngisi di data grid-nya. Tapi kalau measures ini sifatnya perhitungannya dia calculated on the fly. Jadi dia nggak ngisi data grid-nya, tapi dia hanya akan muncul ketika dipanggil ke dalam bentuk visuals. Nanti kita akan coba nih ya. Kapan sih kita pakai calculated column, kapan kita pakai measures, kapan kita nggak bisa pakai calculated column. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah formula DAX ya, baik itu calculated column maupun measures, itu secara struktur kurang lebih seperti ini. Pertama itu pasti ada sama dengan nih, di B-nya ini kan sama dengan ya. Nah, sebelum sama dengan, itu adalah namanya nih, either itu nama kolom atau nama measures, kalau buatnya pakai measures. Kemudian kita bisa juga pakai fungsi, nih di C-nya ya, kita bisa pakai fungsi, kemudian di dalamnya itu untuk memanggil sebuah kolom, kita perlu panggil nama tabelnya dulu, gitu. Jadi di sini kalau kita mau manggil ada kolom namanya sales amount, kita pertama harus panggil nama tabelnya dulu, baru nama kolomnya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan langsung aja di sini saya akan coba mendemokan gimana sih caranya kita bisa menulis DAX ini dan gimana caranya DAX ini bisa benar-benar mengenhance analisis kita di Power BI. So, saya akan coba share screen saya. Oke, so saya akan coba load ya. Saya akan coba load data yang ada di SQL Server saya ke Power BI from scratch ya. Jadi saya akan pilih langsung di Power BI-nya untuk konektor SQL Server. Saya akan koneksikan dengan database saya. Ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba ambil beberapa table dari beberapa table yang ada di database saya ya. Di sini ada sebuah sampel database namanya Contoso Retail ya. Saya akan coba ambil data saya terkait dengan sales ya. Kemudian di sini saya akan ambil beberapa data lainnya ya, terkait dengan misalnya data produknya, kemudian produk subkategorinya, produk kategorinya, kemudian data terkait dengan tokonya, kemudian terkait dengan geografisnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, saya akan coba ambil semua data ini, saya akan load ke Power BI. Dan saya akan menuliskan formula DAX di atas data-data ini. Oke, sudah berhasil di load ya datanya. Di sini saya ingin perlihatkan dulu ya terkait dengan model datanya. Jadi ini adalah data-data yang saya punya nih. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak bahas terkait dengan data modeling ini karena tadi udah sedikit dibahas di star schema. Tapi di sini saya ingin memperjelas sedikit terkait dengan data model ini. Di sesi awal kan tadi sudah sempat dibahas mengenai star schema ya. Table mana sih yang merupakan fact table, table mana yang merupakan dimension table. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sebuah konsep data modeling ya.
oleh Power BI expert di luar sana namanya Rob Coley. Jadi dia menciptakan konsep namanya Coley Layout Methodology, ya, untuk membuat business users itu dapat memahami konsep star schema ini. Jadi dia memisahkan dimension table dengan fact table. Jadi dimension table itu dia kasih istilah dengan nama lookup table. Kemudian fact table ini dia kasih istilah dengan data table gitu. Karena secara konsep di Excel flow-nya seperti itu ya kalau kita punya table. Nah, ini saya jelaskan ini karena ini ada kaitannya juga dengan DAX ya. Jadi untuk dapat memahami DAX Anda perlu paham dulu nih data modelnya. So ini untuk table-table yang dimension ini akan saya pindahkan ke atas di sini. Saya akan pindahkan semua table-table ini ke atas, ya, seperti ini. Kemudian fact table-nya ini saya taruh di bawah. Sehingga siapapun yang melihat data model ini akan paham bahwa mana sih yang merupakan lookup table, yaitu yang ada di atas, mana yang merupakan data table. Nah, data table atau fact table itu basically adalah data yang perubahannya paling sering terjadi ya. Biasanya berupa data transaksi gitu ya, atau dalam kasus ini transaksi sales ya. Sedangkan dimension itu bisa dibilang seperti master data gitu ya, data yang misalnya lebih jarang terjadi perubahan gitu. Jadi jumlah produk kan mungkin tidak sesering penambahan transaksi yang terjadi. Seperti itu ya. Nah, dan ketika kita melakukan visualisasi, yang akan kita gunakan sebagai filter itulah yang ada di atas ini ya, yang menjadi sebagai dimension atau lookup table. Dan yang akan difilter itu adalah yang di bawah sini kan, yaitu fact table. Karena sama juga seperti di Excel ya. Ketika Anda punya table, Anda filternya kan dari atas di sini kan. Saya filter misalnya saya buang furniture. Saya ambil furniture saja gitu. Saya filternya dari atas, kemudian yang terfilter yang ada di bawah. Sama juga ketika untuk kolom lainnya, misalnya saya mau ambil Alexandria aja, oke. Nah, ya saya filternya di atas, kemudian yang berubah adalah yang di bawahnya, hanya terambil hanya untuk Alexandria saja. Jadi seperti itu kurang lebih si Rob Coley itu menciptakan konsep Coley Layout Methodology itu untuk memudahkan business users memahami si fact table itu. Nah, di sini saya akan langsung mulai ke membuat perhitungannya. Jadi gimana sih caranya buat perhitungan di Power BI? Simpelnya Anda bisa buat dari atas ini nih di section calculation di tab home ya, atau Anda bisa klik kanan pada table yang Anda inginkan untuk membuat perhitungan. Nah, di sini saya perlihatkan dulu datanya ya, bahwa di sini saya punya sebuah data transaksi sales ya, namanya fact sales ini. Ini isinya adalah transaksi yang terjadi di si Kontoso ini gitu ya. Saya punya data terkait dengan kapan transaksinya terjadi di toko mana, produk apa yang dijual dan seterusnya ya. Nah, di sini salah satunya saya punya sales amount ya. Yang merupakan total sales dari masing-masing transaksinya. Saya juga punya total cost yang merupakan total cost of goods sold dari masing-masing transaksinya gitu ya. Nah, ceritanya saya mau buat perhitungan untuk mencari selisihnya nih atau marginnya. Nah, di sini saya akan perlihatkan dengan dua cara ya, yaitu dengan calculated column dan yang kedua dengan menggunakan measures sehingga Anda tahu bedanya apa. Saya akan start dari calculated column dulu nih. Jadi saya akan klik kanan pada table fact sales-nya. Lalu saya akan pilih new column ya. Sehingga setelah saya klik new column, di bagian atasnya ini akan muncul formula bar-nya. Ini mungkin kalau Anda sering pakai Excel udah familiar ya dengan tampilan ini. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di setiap kita membuat formula di Power BI itu selalu ada sama dengan. Sebelum sama dengan ini adalah namanya nih. Jadi kolom baru ini namanya apa nih? Saya akan beri nama sebagai margin. Gitu ya. Nah, setelah sama dengan, itu adalah perhitungannya. Kita mau hitung apa nih? Ya. Bisa kita langsung panggil kolomnya atau kalau misalnya kita mau pakai fungsi itu juga bisa juga gitu ya. Nah, di sini kan saya mau kurangin sales amount dengan total cost itu tadi ya. Jadi saya langsung panggil aja nih kolom sales amount-nya ini. Seperti yang saya mention sebelumnya bahwa ketika kita ingin memanggil nama kolom, di sini formatnya adalah kita panggil nama table-nya dulu baru nama kolomnya gitu ya. Nah, tapi kita nggak perlu ngetik panjang-panjang nih karena di dalamnya itu ada yang namanya IntelliSense. Jadi kita ngetik apapun di formula bar
Power BI ini dia akan langsung ngingetin kita mau ngetik apa. Ya, jadi saya tinggal ketik enter nih. Saya panggil sales amount, kemudian saya kurangi dengan total cost. Seperti itu ya. Jadi ini adalah perhitungan pertama saya nih. Kemudian saya tekan enter. Oke. Nah, lalu dia akan langsung buatkan saya satu kolom baru di table ini, namanya adalah margin. Ya, yang isinya adalah sell amount dikurangi dengan total cost. Jadi dia akan langsung hitung row by row di sini datanya. Ya, seperti yang Anda lihat di sini. Nah, itu adalah perhitungan dengan menggunakan calculated columns. Selanjutnya saya akan buat perhitungan yang sama, tapi saya akan gunakan measures. Ya, jadi langsung saja saya akan klik kanan lagi pada tab fact sales ini. Lalu saya akan pilih, kalau tadi saya pilih new column, sekarang saya akan pilih new measure. Sini ya. Oke. Di sini saya sudah klik new measures. Sama ya, bentuknya di formula bar ini juga kita tulis formulanya. Di sini saya akan beri nama sebagai margin 2. Gitu ya. Nah, untuk margin 2 ini ya, tadi kan sama nih, kita mau hitung sales amount dikurangi total cost. Nah, sekarang saya coba nih, saya panggil sales amount. Nah, udah nggak bisa nih ya. Karena seperti penjelasan saya sebelumnya, measures ini sifatnya on the fly gitu ya. Dia tidak dihitung row by row. Makanya, untuk menghitung margin, di sini saya perlu sum dulu. Ya, saya perlu sum dulu si sales amount-nya. Gitu ya. Saya perlu sum dulu si sales amount-nya. Baru sekarang saya bisa panggil kan. Kemudian akan saya kurangi dengan sum lagi ya dari si total cost. Seperti ini. Ya. Kenapa sih harus pakai sum? Karena basically measures ini awalnya dia hanya bisa mengembalikan satu buah value, tapi bisa difilter gitu ya. Nah, Anda bisa lebih jelas perbedaannya dengan calculated column ketika saya tekan enter. Ya. Ini udah jadi nih margin 2 ya. Sudah ada di field listnya margin 2, tapi ketika saya scroll ke kanan, nah margin 2 ini nggak ada nih di data grid saya. Di data grid terakhir hanya ada margin doang. Ya, yang saya buat dengan menggunakan measures itu nggak ada nih di data view saya. Nah, tapi hasilnya sama nggak sih? Kita coba untuk tampilkan dalam bentuk chart. Jadi saya akan buat sebuah chart di sini. Ya, saya akan buat sebuah chart. Lalu di sini saya akan coba gunakan kolom margin. Ya, saya akan gunakan kolom margin. Dan di sini hasilnya untuk margin ya, kolom margin itu kalau ditotalin adalah 7,05 miliar. Ya. Kemudian kita coba juga untuk membuat chart yang sama tapi pakai margin 2. Ya, jadi saya akan buat sebuah chart lagi, tapi di sini saya pakai margin 2. Dan hasilnya sama ya. Di sini benar-benar sama hasilnya antara yang calculated column maupun measures. Dan kalau saya tuangkan ke dalam bentuk chart juga sama juga ya keduanya. Misalnya saya filter berdasarkan negara gitu ya, atau region country name. Di sini. Nah, dua-duanya exactly menghasilkan angka yang sama. Di United States itu 4004 sekian ya. Di yang measure margin 2 juga sama ya. Di United States 4004 sekian ya. Jadi menghasilkan hasil yang sama. Tapi tadi perbedaannya. Kalau measures dia tidak mengisi data grid ini, ya dia sifatnya on the fly, gitu. Itu kenapa kalau Anda membuat perhitungan, ya, kalau bisa pakai measures sebaiknya pakai measures ya, karena ketika Anda menggunakan calculated column, maka dia akan dihitung secara row by row, ya, dan itu akan memperbesar ukuran Power BI files Anda, ya, ketimbang Anda pakai measures, karena measures itu tidak terlalu signifikan menambah ukuran Power BI Anda. Gitu ya, karena dia hanya akan muncul ketika dia dipanggil ke dalam bentuk visuals seperti itu. Nah, tapi ada kondisi-kondisinya juga di mana Anda tetap harus pakai calculated column gitu, atau sebaliknya gitu, Anda nggak pakai calculated column, nggak bisa pakai calculated column. Pertama, Anda nggak bisa pakai calculated column ketika pada saat nge-load datanya Anda menggunakan skema direct query ya. Jadi kalau Anda load data ini
dengan menggunakan skema direct query ya, di mana datanya itu tidak diambil ke Power BI-nya melainkan hanya di query saja, itu Anda tidak bisa menggunakan calculated column. Anda hanya bisa menggunakan measures. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ketika Anda ingin membuat perhitungan yang harus row by row ya. Jadi misalnya di sini saya akan coba pergi ke table store. Gitu ya. Saya akan pergi ke table store. Di sini saya mau menghitung ya, sudah berapa lama sih si masing-masing toko ini menjalankan operasinya gitu ya. Dari open date ini sampai saat ini udah berapa lama gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, itu saya harus pakai calculated column gitu. Jadi di sini saya tinggal klik kanan pada dim store ini ya, pada table store ini ya. Kemudian saya pilih new column. Kemudian baru di sini saya bisa buat sebuah perhitungan namanya ini ya, length of service dari masing-masing toko ya, atau masa pelayanan servisnya dengan menggunakan fungsi yang namanya dative. Ya. Nah, saya bisa menghitung tuh tadi dari tanggal open date ya seperti ini. Kemudian saya ketik koma untuk masuk ke argumen kedua dan gunakan fungsi now ya untuk menghitung dari tanggal open date tadi sampai saat ini. Kemudian saya ketik koma lagi. Saya mau hitung dalam satuan tahun gitu, atau year. Ya, lalu saya tutup fungsi dative-nya. Lalu saya tekan enter. Nah, dalam skenario ini saya harus pakai calculated column gitu. Jadi saya nggak bisa pakai measures. Seperti itu ya. Dan dia pada saat saya membuat calculated column ini dia akan langsung hitung tuh umur dari masing-masing toko ini udah berapa tahun sih beroperasi sampai saat ini. Gitu ya. Dan yang kedua ya, di sini kapan sih Anda harus pakai calculated column? Itu adalah ketika kolom-kolom angka tadi Anda ingin jadikan sebagai axis gitu. Karena perhitungan yang Anda buat dengan menggunakan measures itu tidak bisa Anda jadikan axis gitu. Jadi di sini misalnya kalau saya buat sebuah kolom chart ya. Tadi misalnya saya pakai measures ya, margin 2. Saya drag and drop ke axis. Ini nggak bisa nih ya. Tapi tadi yang saya buat dengan menggunakan ini ya, yang saya buat dengan menggunakan calculated column, which is si length of service ini. Saya drag and drop ke axis ini bisa ya. Seperti itu. Jadi kalau perhitungannya Anda mau gunakan sebagai axis, Anda harus gunakan calculated column gitu. Karena measures tidak dapat digunakan sebagai axis. Seperti itu. Ya, ini bisa seperti itu. Oke. Nah, jadi pertama di sini harapannya Anda sudah mengetahui nih bedanya calculated column dan measures seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini saya akan masuk di mana data modeling ini sangat terkait ya dengan DAX ini dalam membuat formula ini ya. Ketika Anda membuat banyak formula, nah formula itu akan lebih dalam analisanya ketika Anda punya data model yang banyak ya, yang saling terintegrasi dengan tabel-tabel yang lainnya. Artinya Anda bisa melookup ke dimension-dimension yang lainnya gitu. Karena itu powerfulnya si DAX itu ya. Jadi saya hanya butuh buat formula sekali aja seperti ini tadi margin 2. Oke. Lalu saya bisa tambahkan kolom-kolom yang ada di tabel lainnya ya. Misalnya margin 2 ini selain saya mau lihat berdasarkan negara, saya mau juga misalnya lihat berdasarkan produk kategorinya. Gitu. Ini bisa juga seperti ini. Gitu ya. Jadi saya bisa bagi lagi seperti itu. Nah, selain itu, Anda juga bisa membuat perhitungan di mana kolom-kolomnya ini ada di tabel yang berbeda. Gitu ya. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Saya masuk lagi ke table sales. Ya. Saya masuk ke table sales lagi. Kalau tadi kan sales amount-nya sudah dihitungin nih di sini ya. Sudah dihitungin, udah jadi gitu ya. Sales amount ini kan berasal dari sales quantity atau volume-nya ya, atau dalam transaksi itu berapa sih barangnya yang dijual gitu. Dan dikali dengan unit price
gitu. Jadi dari masing-masing item itu atau dari masing-masing quantity itu berapa harganya gitu ya. Nah, let's say misalnya sales amount-nya belum dihitung dan sales quantity dengan unit price-nya ini beda nih tabelnya. Sales quantity-nya tetap deh, misalnya di table sales ini. Tapi unit price-nya ini itu ada di table product gitu. Nah, ketika data modelnya sudah terhubung antara table sales dengan table product, kita tetap bisa membuat perhitungan menggunakan dua kolom tersebut walaupun table tersebut terpisah ya. Beda nih tabelnya gitu. Yang penting sudah saling terhubung. Nah, di sini saya akan coba contohkan ya. Jadi di sini saya akan buat sales amount saya sendiri gitu ya. Jadi saya klik kanan, pilih new measure gitu ya. Ini saya akan buat namanya gross sales gitu ya. Gross sales sama dengan, nah di sini karena tadi saya mau menghitung unit sales quantity dikalikan dengan unit price gitu ya. Nah di sini saya nggak akan pakai fungsi sum nih. Saya akan pakai sebuah fungsi yang equivalent to sum product di Excel gitu. Namanya adalah SUMX. Nah SUMX ini sifatnya iterator ya. Jadi dia nggak di sum satu kolom dulu, tapi satu row dia akan coba evaluate dengan kolom lainnya yang dihitung gitu ya. Nah di sini SUMX pertama membutuhkan reference berupa table ya. Saya mau hitung di mana sih sisi gross sales-nya ini. Saya akan hitung di table fact sales. Oke. Kemudian saya masuk ke argumen kedua yaitu expressions. Apa sih yang mau saya hitung gitu ya. Nah, yang saya mau hitung di sini adalah sales quantity seperti ini ya. Saya panggil aja langsung dan saya akan kalikan dengan unit price yang ada di table product. Nah, kalau saya panggil seperti ini, unit price yang ada di table product nggak muncul nih ya. Yang muncul hanya yang ada di table sales saja. Nah, untuk memanggil unit price yang ada di table product, saya perlu panggil dengan fungsi related gitu ya. Baru sekarang saya bisa panggil unit price yang ada di table product seperti ini. Saya tutup relatednya, saya tutup SUMX-nya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah kemudian saya centang lagi nih, ya saya buat sebuah card, saya buat sebuah card baru di sini untuk menambahkan gross sales ini, ya. Hasilnya gross sales ini adalah sebesar 12,62 miliar. Dan tetap juga bisa difilter juga. Jadi kalau misalnya saya mau filter berdasarkan negara, gitu ya. Ini bisa juga. Saya ganti bar chart dulu, lalu saya filter berdasarkan negara. Seperti ini. Tetap bisa juga, gitu ya. Ini sales ya, bukan margin ya. Seperti itu. Nah, tentunya untuk dapat menggunakan fungsi related tadi, ya, data modelnya ini sudah harus saling terhubung nih. Karena kalau misalnya ternyata produk ini nggak terhubung, gitu ya, saya hapus misalnya, maka dia akan error, gitu. Karena saya tadi pakai fungsi related untuk manggil unit price dari table sales, sedangkan keduanya belum saling terhubung, gitu. Makanya di sini saya coba hubungkan lagi product key dengan yang tadi. Oke, dengan product key yang ada di table product. Kalau saya balik lagi, ya udah benar lagi, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dari si DEX-nya itu ya. Fungsi sum itu tadi sifatnya kan agregator ya, satu kolom di sum, kemudian dia bisa difilter. Kalau SUMX bedanya dia itu sifatnya iterator ya. Kalau kita lihat antara table fact sales dengan table product kan tadi terhubung dengan kolom product key ya. Jadi di sini cara kerjanya adalah dengan menggunakan fungsi SUMX tadi, gross sales-nya itu seakan-akan dihitung di sini nih ya, tapi dihitung satu-satu. Jadi misalnya seperti ini yang ada di paling atas nih ya. Di sini produk key-nya 1930 ya. Tadi sales quantity-nya kita ambil dari sini. Nah, dia akan mengevaluate dulu produk key 1930 ini di table product itu berapa sih unit price-nya. Jadi dia hitung satu-satu ya. Secara logical dia dihitung satu-satu seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk SUMX itu ya. Ini akan saya beri nama sebagai basic DEX. Oke. Lalu selanjutnya di sini saya akan masuk
ke fungsi dari time intelligence ya. Jadi basically fungsi time intelligence ini adalah fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan untuk menganalisis data berdasarkan satuan waktu, gitu ya. Nah ini saya akan coba buat sebuah matriks dulu di sini. Pada matriks ini saya akan coba gunakan tanggal transaksinya ya. Di mana di sini saya akan gunakan tahun sebagai rows. Kemudian saya akan gunakan bulan sama juga ya sebagai rows di sini. Dan saya akan expand matriksnya seperti ini. Oke. Kemudian saya akan coba gunakan gross sales yang tadi saya sudah buat di sini. Ya. Kemudian saya fokus mode. Nah, pada level ini kan angka dari gross sales ini masih menghasilkan ini ya, masih menghasilkan angka-angka yang sifatnya actual di masing-masing bulan, gitu ya, atau istilahnya month to date ya. Jadi Januari berapa salesnya, Februari berapa, dan seterusnya gitu ya. Nah di sini hal yang pertama yang ingin saya lakukan adalah menambahkan perhitungan YTD. Gitu. Jadi untuk masing-masing tahun akumulasinya berapa sih? Gitu. Jadi misalnya Maret 2007 per Maret 2007 itu akumulasinya sudah berapa gitu. Artinya perhitungannya harusnya Januari tambah Februari tambah Maret. Gitu ya. Nah untuk membuat perhitungan tersebut di sini kita bisa gunakan yang namanya adalah saya pakai measures lagi ya. Di sini saya akan hitung namanya gross sales YTD. Di mana gross sales YTD ini saya akan buat dengan menggunakan fungsi yang namanya total YTD. Gitu ya. Basically yang to date ini ada beberapa ya. Ada QTD, ada MTD juga, tapi yang saat ini saya gunakan adalah YTD. Tapi secara reference kurang lebih sama ya. Mirip ya maksudnya yang dibutuhkan. Nah, apa sih yang ingin saya YTD-kan? Yaitu adalah gross sales. Gitu ya. Kemudian karena ini sifatnya ingin menghitung YTD, dia akan nanya juga nih di argumen kedua. Jadi yang akan menjadi reference untuk tanggalnya itu kolom apa nih, gitu ya. Maka kita bisa jadikan kolom date key di sini. Ini ya. Kemudian saya coba tutup. Kemudian saya akan coba panggil si gross sales YTD ini. Gitu ya. Seperti yang Anda bisa lihat di layar ya, bahwa pada gross sales YTD ini dia akan menghitung akumulasinya nih ya. Kalau di gross sales itu Februari 303, maka kalau di gross sales YTD ini Februarinya itu adalah merupakan hasil dari Januari tambah Februari, yaitu 579. Jadi seperti itu ya, kita bisa dengan mudah menghitung YTD ini. Dan YTD ini juga ending date-nya bisa kita atur. Saat ini kan dia Januari ke Desember ya. Bagaimana misalnya, oh saya tuh endingnya bukan di Desember, perusahaan saya tuh misalnya endingnya di Mei, ya. Nah, di sini kalau saya buka lagi formulanya, saya ketik koma, itu masih ada dua reference yang sifatnya optional, yaitu adalah filter dan year end date. Nah, dengan menggunakan reference filter ini, kita bisa set nih tanggal endingnya. Misalnya saya mau tanggal endingnya di 30 bulan 6. Lalu saya tutup lagi, saya tekan enter. Nah, sekarang ending date-nya itu tidak berakhir di Desember ya. Jadi dari Desember dia lanjut lagi ngitung. Ya, dia akan berhenti di 30 Juni ya. Baru dia mulai lagi dari baru. Seperti itu. Jadi dalam kasus ini kita bisa atur, tapi saya akan hapus ya. Saya akan pakai Desember aja nih ending date-nya. Seperti itu. Oke, di fungsi time intelligence yang kedua, saya akan coba demokan fungsi yang namanya same period last year. Jadi dengan fungsi same period last year ini ya, itu kita bisa menghitung ya angka yang ada tepat di 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau bulan ini tahun 2009 itu 823 sel saya, di tahun sebelumnya di periode yang sama sel saya berapa sih gitu. Nah, untuk melakukan itu kita bisa menggunakan fungsi yang namanya same period last year yang dikombin dengan fungsi calculate. So, saya akan buat perhitungan lagi di sini ya dengan menggunakan measures juga. Di mana di sini saya akan buat perhitungan namanya adalah gross sales YTD last year. Gitu ya. Di mana gross sales YTD last year ini saya akan gunakan fungsi yang namanya calculate ya. Calculate ini adalah fungsi any kind of if functions yang ada di Excel.
Jadi kalau di Excel ada sum if, count if, dan sebagainya. Nah, calculate ini adalah fungsi yang mengakomodir semua fungsi yang ada if-nya itu. Gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan filter di dalam perhitungan kita. Ya. Jadi di sini misalnya saya mau menghitung gross sales YTD. Gitu ya. Kemudian saya tapi mau tambahkan filter dengan si same period last year tadi. Gitu ya. Di sini saya panggil same period last year, fungsinya seperti ini. Kemudian same period last year ini membutuhkan reference berupa kolom tanggal, gitu. Jadi tanggal mana yang mau dijadikan sebagai acuan, gitu ya. Nah di sini saya akan panggil si date key lagi seperti ini, ya. Lalu saya tutup seperti ini. Oke. Lalu saya masukkan nih ke sini, gitu ya. Saya masukkan ke matriks saya. Jadinya seperti ini, ya. Dia akan mengambil di setiap current year-nya, dia akan mengambil sales YTD di tahun sebelumnya. Saya ambil contoh di sini Januari 2008 ya. YTD-nya saat ini 285 ya. Dibilang last year-nya itu adalah 276. Kita lihat nih, benar nggak sih? Tally ya, sama ya. Dan begitu pun seterusnya ya. Jadi di sini dia akan ngitung terus nih ya, secara dynamic. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita udah punya current dan last year-nya, kita bisa cari selisihnya nih untuk tahu growth-nya ada growth berapa atau ada penurunan berapa. Gitu ya. Jadi di sini saya akan coba buat perhitungan lagi dengan menggunakan measures untuk menghitung diff ya atau difference atau selisih antara current from last year. Gitu ya. Dimana di sini formulanya ya simple ya. Jadi si YTD-nya ini akan saya kurangi dengan YTD last year seperti ini. Lalu saya tekan enter. Kemudian saya pakai measures-nya di matrix ini. Ya. Sehingga dia akan ngitung nih, ya. Dia akan ngitung selisihnya dari current year ke dari current year dikurangi dengan last year, selisihnya berapa? Naik atau turun? Gitu ya. Tapi di sini kekurangannya adalah kalau kita lihat nih di atasnya di tahun pertama dia ngitung diff padahal dia nggak punya selisih kan di tahun sebelumnya. Makanya di formula ini ya itu kita bisa tambahkan fungsi if ya. Fungsi if-nya juga sama seperti di Excel ya. Ada logical test, result if true dan result if false ya. Jadi saya akan ngetes apakah si last year-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Kalau dia 0, maka si diff-nya ini blank aja deh. Ya. Otherwise, dia akan kurangi gross sales YTD dengan gross sales YTD last year seperti ini. Saya tekan enter. Lalu diff-nya di tahun pertama akan hilang. Ya. Baru setelah ini saya bisa hitung selisihnya dalam bentuk percentage ya. Jadi ya udah, saya buat measures baru lagi. Kemudian di sini saya buat diff dalam bentuk percentage, ya. Dimana di sini saya akan bagi si diff-nya ini, ya. Saya akan bagi dengan gross sales YTD last year-nya, agar saya tahu kira-kira naik, kalau naik berapa persen, kalau turun berapa persen. Ya, lalu saya masukkan diff ini ke matrix, ya. Kita bisa lihat di sini kalau diff-nya positif ya, di sini dibilang naik 0,03. Kita convert dulu deh dia menjadi percentage. Sehingga kelihatan nih dia naik berapa persen atau turun berapa persen. Kelihatan ya di sini. Oke. Nah, di sini saya akan combine si diff ini ya dengan conditional formatting. Jadi saya akan tambahkan data bars untuk diff percentage ini untuk mengemphasize penurunan dengan warna merah, kenaikan dengan warna biru ya. Saya klik OK. Ya, sehingga di sini kalau kita lihat ya secara year over year ya, kita hanya pernah naik satu kali aja nih 3,34% ya di Januari 2008. Kemudian seterusnya kita turun terus ya secara year over year gitu. Jadi perhitungan-perhitungan ini kita bisa buat dengan menggunakan DEX tadi ya. Nah, apa sih manfaatnya kita buat perhitungan dengan DEX ya? Nah, di sini saya ingin tampilkan matriksnya seperti ini nih. Oke. Pertama saya akan buat sebuah pie chart yang akan menampilkan gross sales itu tadi ya dengan
misalnya di sini adalah geografi, ya. Di sini saya akan pakai benua nih atau kontinen. Ya. Atau saya ganti kolom chart aja deh. Di sini dibilang bahwa ini ya, sales kita ini paling gede di Amerika Utara, gitu ya. Kedua di Asia, ketiga di Eropa. Tuh, seperti itu. Nah, analisanya berhenti di sini enggak? Tentunya enggak ya. Enggak hanya dari sisi kontribusi salesnya, saya juga ingin lihat dari pertumbuhannya juga nih, secara year over year. Nah, di sini saya akan coba tambahkan slicer, gitu ya, dan akan menambahkan kolom kontinen sebagai slicer ini. Sebenarnya dari sini juga bisa juga sih, tapi nggak apa-apa di sini saya tambahin slicer. Nah, saya mau lihat satu-satu kira-kira pertumbuhannya seperti apa sih masing-masing benua ini. Jadi saya klik North America nih, ya. Secara year over year di North America turun terus tuh, ya, merah-merah terus gitu ya, negatif-negatif terus. Kalau saya pindah ke Europe, sama juga ya. Tapi di tahun terakhir dia udah mulai mengalami recovery. Ya, penurunannya lebih turun lah. Kemudian saya pindah ke Asia, ya. Nah, walaupun kalau tadi kita lihat kolom chartnya ini secara salesnya Asia itu nomor 2, tapi secara pertumbuhan Asia ini paling oke ya. Jadi kalau saya filter tadi ya, tumbuh terus tuh dia tuh, naik terus secara salesnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini tahun pertama ke tahun kedua naiknya signifikan, tahun kedua ke tahun ketiga masih naik ya, tapi ya nggak terlalu signifikan di tahun pertama ke tahun kedua ya, seperti itu. Nah, itulah fungsinya ketika kita mengenhance data kita dengan menggunakan DEX ini ya, agar analisa kita bisa lebih dalam gitu. Dan menariknya ketika kita buat perhitungan di DEX itu nggak statik ya, jadi kita bisa turunin terus analisis kita ya, kita bisa drill down terus ke whatever data yang kita punya. Seperti itu. Ini adalah ini ya, time intelligence. Oke. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke subtopik yang selanjutnya ya. Di sini saya akan bahas DEX ini terkait dengan forecast gitu ya. Nah, sebenarnya Power BI secara otomatis itu bisa menghasilkan forecast juga. Di sini kalau kita buat sebuah line chart ya, dengan menggunakan measures yang sudah kita buat pun itu bisa juga ya. Misalnya saya buat dengan menggunakan gross sales tadi. Dan saya akan visualisasikan dengan menggunakan dead key. Dan saya akan expand analisis saya sampai ke level bulanan seperti ini ya, dari 2007 sampai 2009. Nah, secara otomatis kita bisa menghasilkan forecast nih dari line chart ini dengan cara masuk ke tab analytics di sini, lalu di bagian paling bawah di sini ada yang namanya forecast. Ya, jadi kalau saya klik add, di sini dia bisa nambahin nih forecast. Tadinya saya hanya punya tahun 2007 sampai 2009 gitu ya. Lalu di sini dia munculin forecast untuk tahun 2010 berdasarkan historical data saya. Nah, forecast ini si Power BI hasilkan dengan menggunakan algoritma exponential smoothing. Konfigurasinya Anda bisa lihat di sini ya, bisa diatur di sini. Jadi misalnya jangkanya Anda buat jadi 12 data point atau 12 bulan. Kemudian Anda klik apply gitu ya. Maka forecast-nya jadi 12 bulan. Kemudian ada beberapa konfigurasi lainnya yang bisa Anda atur. Cuma memang forecast ini masih dirasa black box ya sifatnya. Jadi ya saya nggak tahu nih cara ngitung exponential smoothing-nya di dalamnya kayak gimana gitu ya. Behind of it saya nggak tahu gitu. Nah, selain buat secara otomatis seperti ini ya, kita juga bisa membuat secara manual gitu ya dengan menggunakan what if parameter. Di sini saya akan coba simpan ini sebagai forecast. Ya, saya akan simpan halaman ini sebagai forecast, saya perbesar. Lalu saya akan masuk di sini untuk membuat forecast untuk budgeting ya. Jadi di dalam konsep budgeting itu ada banyak ya konsepnya. Nah, yang paling sederhananya itu adalah incremental budgeting. Jadi kita menambahkan beberapa growth rate ya terhadap variabel kita gitu, atau variabel salesnya dalam konteks ini. Jadi di sini saya akan beri nama sebagai 1 year forecast ya. Dimana pada 1 year forecast ini saya akan gunakan matrix lagi seperti ini. Oke. Lalu di sini saya akan gunakan kolom bulan yang ada di date key ini sebagai columns.
Kemudian saya akan coba tambahkan region country name di sini sebagai rows. Ya, sebagai rows di sini. Jadi seperti ini. Lalu di sini saya akan coba tambahkan gross sales sebagai values-nya. Ya, seperti ini nih. Lalu di bagian atasnya saya akan coba tambahkan sebuah slicer seperti ini. Oke. Untuk memfilter kolom tahunnya, ya. Saya akan ubah dia menjadi list dan saya hanya akan ambil tahun terakhir. Ya. Jadi pada matrix ini ya, basically dia menampilkan penjualan untuk masing-masing negara dan masing-masing bulannya dengan mengambil historical data di tahun 2009. Gitu ya. Nah, di sini saya mau berangkat dari data sales di tahun 2009 ini untuk memforecast sales saya di tahun 2010 bulanan ya, untuk budget saya di tahun 2010 misalnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut ya, di sini saya akan masuk ke tab modeling ya. Nah, di sini ada yang namanya new parameter. Jadi new parameter ini kita bisa membuat parameter baru ya, yang nantinya parameter ini kita bisa inject ke measures yang kita punya atau yang mau kita buat. Di sini saya akan buat parameter dengan nama growth rate ya, atau business growth gitu ya. Kira-kira seberapa optimis sih saya di tahun depan gitu ya. Karena sifatnya growth, maka saya akan ubah menjadi decimal number. So basically saya bisa turunin gitu ya kalau saya pesimis sampai 100%, jadi -1. Atau kalau saya terlalu optimis, saya bisa naikin juga sampai 100% gitu ya. Jadi maksimumnya 1. Kemudian penambahannya itu saya akan set menjadi 0,01 gitu ya. Jadi dia bisa ditambahin atau dikurangin setiap 1% atau 0,01. Dan kalau dia nggak diapa-apain, saya akan set dia menjadi 0 gitu ya. Artinya yang nggak ada growth gitu ya, sama aja. Kemudian saya akan klik OK. Ya, setelah saya klik OK, saya akan ditambahkan satu slicer baru di sini. Namanya business growth. Dan selain ditambahkan slicer ini, pada bagian field list juga saya akan diberikan satu table baru, namanya adalah business growth. Ya. Di dalamnya kalau dibuka di sini ada business growth ya, dengan icon seperti calculated column nih, ada tanda tanyanya ya, yang merupakan konfigurasi dari parameter saya tadi ya. Minimumnya -1, maksimumnya 1, incrementnya 0,01 gitu ya. Sehingga kalau saya mau mengubah 0,05 ini menjadi percentage, maka yang akan saya customize adalah di sini. Saya dijadikan dia sebagai percentage gitu ya. Kemudian decimal place-nya saya ubah menjadi 0 gitu. Maka berubah box di slicer-nya ya. Jadi percentage dan decimal place-nya nggak ada. Nah, angka-angka ini yang saya mainin ini ya, itu dia akan dilempar ke sini ya, ke business growth value ini. Sehingga saya bisa menginject ya measures yang saya punya dengan parameter ini ya, dengan keluaran dari parameter ini. Jadi kalau saya mau melakukan forecast ya udah, saya mau melakukan forecast berdasarkan growth rate yang ada di sini. Jadi saya buat measures baru lagi. Ya. Namanya adalah sales forecast gitu ya. Di mana sales forecast ini ya, itu adalah si gross sales itu sendiri ya, yang akan dikalikan dengan 1 ya, plus business growth value. Seperti ini ya. Jadi tadi logiknya kalau business growth-nya value ya udah gross sales dikali 1 tambah 0 ya hasilnya dia sendiri. Tapi kalau tadi minus ya maka 1 kali 0,75 gitu. 0,75 gitu misalnya. Seperti itu ya. Saya tekan enter. Oke, ini sales forecast. Ya, ini saya set dulu deh slicernya menjadi 0 nih. Oke, jadi seperti ini. Dan sales forecast ini akan saya tambahkan ke matrix saya nih. Ya. Jadi saya akan centang ke matrix saya. Sehingga sekarang matrix saya ada 2 value. Ya, ada gross sales historicalnya dan ada sales forecast untuk masing-masing bulan dan masing-masing negara. Gitu ya. Nah, kalau misalnya business growth-nya ini saya mainin, jadi saya naikin deh, kira-kira saya optimis kayaknya tahun depan naik 13%. Gitu ya. Maka Anda bisa lihat ya, sales forecast-nya ini akan berubah ya, jadi lebih tinggi dari historical gross sales-nya untuk masing-masing bulan.
Ya, semuanya secara dynamically langsung berubah. Saya nggak berubah satu-satu, gitu ya. Nah, itu the beauty of DEX and data modelingnya, gitu ya. Nah, di sini Anda udah tahu ya bahwa gross sales dan sales forecast-nya ini terkait dan berubah tuh ya. Jadi di matrix ini saya coba hapus deh gross sales-nya. Ya. Kemudian ini kan saya baru masuk ke level negara ya. Jadi let's say forecast ini akan saya jadikan sebagai plan budget plan di tahun depan. Berarti di sini di 2010 misalnya ya. Si Armenia ini di Januari harus jualan 1.432.000 gitu ya. Februari harus jual berapa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berangkat dari historical datanya ya, the beauty of data modelnya ini kita bisa turunin lagi analisisnya. Jadi misalnya di Armenia harus jualan apa aja nih di Januari agar angkanya segitu. Dengan growth 13%. Saya bisa turunin lagi misalnya ke level produk nih ya. Saya masukin lagi analisis untuk brandnya ya. Nah, seperti pivot table ya, saya turunin nih. Armenia, oke. Jadi dengan forecast dengan growth sebesar 13% ya. Di sini forecast di Armenia bulan Januari 2010 itu dia angkanya 1.432.861. Harus jualan apa aja, detailnya bisa kita lihat di bawahnya. Dia harus jualan brand-brand ini di Januari, di Februari, dan sebesar yang ada angkanya ada di sini. Dan bisa diturunin terus ya, dynamic ya. Perhitungan yang kita buat di DEX ini dynamic ya. Jadi kalau saya turunin lagi misalnya berdasarkan ini ya, berdasarkan produk kategorinya. Harus jualan kategori produk apa aja sih? Nah, saya bisa turunin lagi nih ya. Jadi misalnya Armenia Edatum ini dia harus jualan camera and camcorder saja. Si Kontoso kalau saya buka ya, dia harus jualan ini aja gitu ya. Forecast-nya Anda bisa lihat seperti ini. Nah, ini dengan menggunakan konsep incremental budgeting ya. Jadi kita hanya menambahkan variabel growth aja atau variabel incremental aja ya. Tentunya parameternya bisa ditambahkan lebih dari satu ya. Jadi misalnya saya mau tambahin lagi churn rate dan sebagainya, itu bisa juga. Gitu ya. Dan tentunya use case-nya masih banyak lagi gitu. Nggak hanya si incremental budgeting ini aja. Jadi sangat lebih dalam lagi analisis Anda ketika Anda menggunakan DEX ya. Tidak hanya sebatas visualisasi aja gitu. Karena pengalaman saya di dalam bidang bisnis intelligence ini kadang sering gitu ketemu company di mana sebelumnya udah bisnis punya ya BI dashboard tapi nggak puas nih ya, top level atau bisnis users nih nggak puas nih, ini ya lalu apa gitu actionnya. Nah, makanya agar bisa menghasilkan actionable insights ya Anda bisa lebih dalam lagi membuat formula ya agar dapat memeasure bisnis performance-nya gitu. Dan pengalaman saya di 3 tahun terakhir ya itu saya lebih masuk ke arah strategi gitu. Jadi saya mengcombine si business intelligence ini dengan strategi gitu. Jadi dari insights ini mau ngapain nih ya, kita strategi go to marketnya gimana nih, kira-kira di tahun depan kita harus ngapain gitu. Nah, selama 2,5 tahun terakhir ini kurang lebih disitulah saya bermain gitu. Jadi teman-teman di sini yang pakai Power BI ini sangat saya recommended banget untuk utilize banget yang namanya DEX ini ya, karena powerful sekali si DEX ini. Kemudian saya akan coba balik lagi sedikit ke slide saya ya. Jadi kurang lebih itu demonya. Dan di sini ya, DEX itu banyak banget ya. Seperti yang saya bilang itu DEX itu tadi ada 250 functions ya. Nah, kalau kita mengacu pada dokumentasinya Microsoft, DEX itu ini adalah kategori-kategorinya ya. Dari mulai date and time function sampai dengan time intelligent functions. Jadi ada banyak banget gitu ya. Sama seperti di Excel juga ya. Ada fungsi-fungsi untuk statistik, ada fungsi-fungsi untuk engineering misalnya. Bahkan baru-baru ini banyak juga ya fungsi DEX ini untuk financial functions seperti IRR dan sebagainya. Gitu. Jadi sangat banyak banget. Ya teman-teman coba explore deh ini untuk memperdalam analisis teman-teman di dashboard Power BI-nya gitu. Sehingga dashboardnya itu bukan hanya cantik secara visualnya aja, tapi juga dalam secara analisisnya. So, ini yang tadi di awal saya janjikan ya. Jadi
di Power BI User Group. Saya merupakan leader dari Indonesia Power BI User Group ya. Saya juga juga tahu teman-teman di sini ada juga banyak banget ya komunitasnya. Saya happy sekali berarti Power BI ini udah makin banyak nih penggunanya gitu. Karena kalau balik ke 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, orang-orang masih bicaranya tablu dan tablu gitu ya. Dan kalau nanya Power BI itu apa sih? Gitu. Wah, susah banget ya, banyak yang nggak tahu. Nah, ini adalah komunitas Indonesia Power BI User Group yang saya ada di dalamnya. Basisnya di LinkedIn ya. Kemudian di website Power BI User Group-nya juga ada. Kalau teman-teman mau join bisa dari sini ya, ntar di share juga dan sebagainya. Kemudian ya cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi pertanyaan jika ada ya. Oke, banyak Mas. Pertanyaan. Oke. Oke, pertanyaan pertama dari Wong Arif. Apakah calculate kolom itu yang dinamakan raw content dan measure adalah filter content? Mau langsung jawab apa mau tiga-tiga? Boleh. Tadi dari Wong A ya tanya nama Arif, apakah calculate column itu dinamakan sebagai bukan raw content nih ya, tapi raw context. Dan measure adalah filter content, bukan filter content juga nih ya, filter context. Jadi beda nih ya, beda. Ini beda istilah ya. Raw context itu lebih kepada filtering nantinya. Filter context juga sama. Ini akan terkait dengan fungsi-fungsi filtering di Power BI gitu. Terkait dengan filtering ya. Dan itu bukan berarti calculated column itu raw context dan measures itu filter context, itu bukan ya, bukan seperti itu ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit, di salah satu fungsi di Power BI itu ada yang misalnya kita mau measures ini, perhitungan ini itu tidak terdampak filtering kita gitu ya, misalnya di slicer atau di filter pane-nya. Nah, disitulah tuh filter konteks itu ya, seperti itu. Dan raw konteks itu kaitannya dengan yang tadi tuh, yang aggregator itu, ketika saya pakai fungsi SUMX itu. Jadi beda ya, calculated column dan measures itu bukan berarti calculated column raw context dan measures itu filter context. Seperti itu. Oke, udah cukup jelas kali ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Restu. Kapan seharusnya kita pakai custom column di Power Query dan kapan kita pakai calculate column di DAX? Oke. Nah, sebetulnya secara pemrosesan ya, itu best practice-nya tuh gak ada yang harus bilang pakai di Power Query atau di ini ya, atau di DAX ya, calculated column-nya. Tapi lebih seperti ini. Kalau misalnya Anda mau membalancekan gitu ya. Jadi kalau secara performa tentunya kalau Anda buat perhitungan di Power Query ya, itu pas di Power BI-nya pemrosesannya harusnya lebih cepat gitu, karena dia nggak ngitung-ngitung lagi gitu. Dia udah jadi output gitu ke data model gitu. Jadi lebih kepada seperti itu gitu. Sedangkan kan kalau kita buat calculated column, dia ada pemrosesan untuk menghitung lagi. Seperti itu. Nah, perbedaannya tentunya lebih kepada ini sih, lebih kepada analisisnya. Jadi kalau di calculated column kan dengan menggunakan DAX-nya itu fungsinya lebih banyak kan. Jadi kalau misalnya Anda fungsi-fungsi yang ada ya, Power Query itu juga punya fungsi ya. Dia punya bahasa yang namanya M-language gitu ya. Jadi kalau di Power Query-nya nggak cukup, Anda bisa pakai yang di DAX itu. Tapi bedanya lebih kepada performanya itu ya. Ya secara performa kalau dua-duanya sama-sama bisa di-handle oleh calculated column custom column di Power Query dan calculated column di DAX, ya lebih baik pakai di Power Query gitu. Kalau skemanya import itu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Oke, berikutnya dari Mas Wahyu.
apakah di Power BI bisa membuat forecast? Forecast sudah dilakukan tadi ya, sudah didemokan tadi ya. Misalnya naik turun sales sebuah produk dan seterusnya. Ini udah dipresentasikan ya Mas ya? Harusnya sudah tadi, baik yang automated generated dan juga yang tadi untuk incremental forecast itu. Oke. Jadi udah dijelaskan tadi ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rio Bastian. Ekspor data di matriks mengapa tidak bisa sesuai dengan yang tampil di Power BI? Pivot agregat dan lain-lain tidak ikut terekspor. Oke, saya langsung demokan aja nih. Gampangnya gini. Nah, ini kadang teman-teman suka kejebak di sini nih dalam membuat agregasi. Makanya kadang angkanya juga menghasilkan yang salah nih, terutama misalnya untuk menghitung gross profit margin. Nah, tadi di sini ya, di table sales, oke. Tadi saya sudah punya margin di sini ya. Saya sudah punya margin yang merupakan selisih dari sales dengan total cost. Ya. Nah, let's say di sini saya mau tahu marginnya itu dalam bentuk percentage gitu berapa. Nah, di sini ya, agar saya bisa menghitung marginnya itu kan saya harus agregatin dulu marginnya, kemudian agregatin dulu salesnya gitu. Karena kalau saya langsung hitung misalnya dalam bentuk calculated column ya, jadi dijumlahin gitu marginnya. Jadi kalau misalnya di sini saya mau hitung margin percentage seperti ini, saya harus sum dulu tadi sih marginnya. Kemudian saya bagi dengan sales amount. Gitu ya. Nah, sampai pada level ini ya, saya menghasilkan margin yang benar. Bentuknya pasti persentase gitu kan. Di sini kalau saya centang margin percentage-nya ya, kalau saya jadikan card ini 0,57 atau kalau saya persentasein 56,78% gitu ya. Jadi jangan dibuatnya seperti ini nih. Kalau saya pakai kolom misalnya. Ya. Saya buat margin percentage 2 gitu. Dimana saya bagi langsung si marginnya yang ini ya dengan si sales amount ya. Pada level row by row-nya sih benar dia nih, tuh kan? Masing-masing transaksi marginnya berapa sih, gitu kan? Tapi kalau misalnya saya totalin, gini kan, si marginnya ini, margin percentage 2-nya ini, ya angkanya jadi ngaco, 1,82 M ini, ya, gitu. Jadi pastikan Anda agregatin gitu. Dan kalau udah diagregatin, ya ini dynamic. Jadi even Anda buat pivot table, buat matrix ya, yang equivalent to pivot table, ini angkanya akan terus ngitung ya. Jadi misalnya saya bagi berdasarkan kota, seperti ini. Kalau saya bagi lagi berdasarkan tahun sebagai kolom, ya, tetap benar angkanya gitu ya. Di sini bahkan ada satu tahun yang kosong ya di Kyoto marginnya. Jadi pastikan pakai measures gitu ya. Nah, dan sama juga nih kalau misalnya bicaranya diekspor ke Excel gitu misalnya. Diekspor ke Excel. Nah, ketika diekspor ke Excel ini angka-angkanya kan sudah tidak dynamic lagi gitu ya. Jadi ini udah jadi output gitu. Jadi datanya itu akan valid sampai kepada level ini aja nih. Tahun dan kotanya ini gitu. Jadi kalau saya buka di sini ya, saya ekspor ke Excel, si matriksnya ini yang menghitung marginnya itu, maka angkanya udah jadi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke. Thank you Mas Riken. Pertanyaan terakhir dari Mas Bagus Andika. Jalur sertifikasi profesional untuk Power BI, prerequisite site-nya apa? Syarat utamanya apa? Bukain aja nih ya. Nah, flow-nya ya yang teman-teman perlu ingat itu kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan nih secara metodologi ya. Jadi di sertifikasi Power BI ini untuk sertifikasi DA100 ya, Microsoft Certified Data Analyst. Walaupun istilahnya beda ya, tapi secara flow sama. Dari mulai Anda
Anda harus ngerti gimana caranya memprepare, membersihkan, memesh up data Anda menggunakan Power Query, ya. Kemudian memodelkan data yang Anda punya, ya, dengan menggunakan relationship pane yang ada di Power BI. Anda harus bisa juga enhance data-data Anda dengan menggunakan DAX, ya. Anda harus bisa visualisasikan data Anda. Kemudian Anda juga bisa harus deploy dashboard Anda ke Power BI Services, ya. Jadi ekosistem Power BI juga teman-teman harus ngerti. Dan Anda juga harus bisa melakukan visual analysis gitu ya. Jadi Anda harus bisa juga tuh ngambil insights dari visualisasi yang udah ada. Dan kalau kita lihat outline-nya di sini di DA100 ya. Ini sertifikasinya si Power BI ini ya. Ini Anda bisa lihat di course outline-nya ya. Kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini adalah skill-skill yang di-measure dari mulai preparing data, model the data, kemudian visualize the data, analyze the data, dan deploy and maintain deliverables. Kalau kita buka detailnya lagi, ya bisa lebih jelas lagi ya. Ini data preparation, data transformation, dan sebagainya, data modeling gitu ya, kemudian DAX ya, seperti itu, kemudian visualization ya. Kemudian Anda juga bisa harus menganalisa data Anda, dan Anda juga harus bisa mendeploy solusinya. Secara knowledge-nya seperti itu ya. Tapi ya kurang lebih ujiannya dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sepertinya pertanyaan terakhir tuh Mas.